Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriyah, guru SMP Negeri 8 Salatiga, tepatnya guru IPA ya. Untuk kali ini saya ingin memaparkan materi. Terus terang saja ini kami peruntukkan untuk siswa saya, yaitu kelas 7 SMP ya, semester 1, masih di bab 2, yaitu tentang klasifikasi dikotom dan kunci determinasi ya. Mari kita mulai jalannya pemaparan materi ya. Tolong siswa-siswaku dimanapun kalian berada, tolong materi ini ikut dipahami dan dipelajari ya. Terima kasih. Kita mulai. Kunci determinasi yaitu merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies ya. Dasar yang dipergunakan untuk kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Di artinya 2 ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi adalah yang pertama, kunci harus dikotomi ya, 2. Kemudian kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contoh ya, tumbuhan berumah 1. Temannya apa? Berarti selain tumbuhan berumah 1, yaitu tumbuhan berumah 2. Pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif sehingga satu bagian dapat diterima dan yang lain ditolak ya. Contohnya ini ya, ya ini tadi 1 berumah 1 berarti yang lainnya berumah 2. Hidup berarti yang lainnya berarti mati dan sebagainya ya. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya panjang daun 4-8 cm. Daun besar atau kecil. Gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. 6. Pernyataan dari 2 kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. 7. Setiap kuplet diberi nomor ya. 8. Buat kalimat pertanyaan yang pendek, tidak perlu yang panjang-panjang ya, yang pendek saja ya. Kita lanjutkan. Kunci determinasi merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkan pada takson makhluk hidup. Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri-ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Kunci determinasi yang paling sederhana adalah kunci dikotom ya. Jadi di sini kita jadi tahu ternyata antara kunci determinasi dengan kunci dikotom itu berbeda. Kunci dikotom itu bagian dari kunci determinasi ya, seperti itu. Kunci dikotom berisikan keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Yang di depan tadi sudah kita singgung. Nah, inilah contohnya ya. Di sini adalah kunci dikotom. Nah, kunci dikotom ini biasanya berupa bagan ya, bagan seperti ini. Contoh, di sini ada lumut, ya, ada suplit, ada jagung, ada kedelai, ada terong, ada melinju. Kemudian terbagi 2, 1A dan 1B. Yang 1 adalah berspora, contohnya suplir, lumut. Kemudian yang tidak berspora, jagung, kedelai, terong, melinju. Nah, ini yang dimaksud dengan harus ini ciri yang berlawanan ya. Ini berspora, berarti sini apa? Tidak berspora. Kemudian terbagi lagi dari 1A menjadi 2A. Nih batangnya.
ya. Batang jelas tuh suplir, karena suplir kan bisa dibedakan akar, batang, dan daun. Kemudian yang tidak berbatang jenisnya adalah lumut. Nah, seperti itu. Sudah sampai, ya. Selesai, karena ini sudah menunjukkan ke jenis makhluk hidupnya. Kemudian yang ini, yang tidak berspora, kan terbagi dua, biji tertutup, ya. Kemudian ada biji terbuka, ya. Tidak berspora terbagi dua, angiospermae atau berbiji tertutup, dan gimnospermae atau berbiji terbuka. Nah, kemudian yang angios terbagi lagi menjadi dua, berkeping satu, atau dikotil, monokotil, dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan kunci dikotom. Sedangkan kunci determinasi, ya, biasanya ini berupa menuju barisan ke bawah gitu ya. Contohnya ini 1A, tumbuhan yang berspora. B, tumbuhan yang tidak berspora. Kan berasal dari sini kan tadi ya. Kemudian yang 2A, tumbuhan berbatang jelas, tumbuhan berbatang tidak jelas. Kemudian 3A-nya berbiji tertutup, satunya berbiji terbuka. 4A-nya biji berkeping 2, B-nya biji berkeping 1. 5A-nya bunga berbuku-buku, dan bunga terompet. Nah, nanti ini menyesuaikan ya, seperti yang ada di sini. Jadi kunci dikotom itu bisa membuat kunci determinasi ya. Kita lanjutkan. Nah, langkah-langkah membuat kunci determinasi itu bagaimana? Yang pertama yaitu bacalah dengan teliti kunci dikotom mulai dari awal pada kegiatan. Bacalah dengan teliti yang jelas yang pertama ya. Yang kedua, cocokkan ciri-ciri tumbuhan yang ada dengan ciri-ciri yang terdapat pada kunci dikotom. Ya. Kemudian yang ketiga, jika ciri-ciri yang terdapat pada kunci dikotom sudah sesuai dengan ciri-ciri tumbuhan yang ada, catatlah nomornya dan lanjutkan pembacaan ke kunci berikutnya. Jadi dari 1A telah masuk ciri-ciri, ternyata menuju ke nomor 3, langsung dicari 3-nya apakah 3A, apakah 3B, diurutkan lagi. Terus dari 3 menuju kemana, dicari lagi gitu ya. Kemudian buat daftar kunci determinasi berdasarkan kunci dikotom dan bandingkan dengan kelompok yang lain. Jika kamu mendapat kesulitan, otomatis ya bertanya pada Bapak Ibu guru. Ini kami ambil dari buku siswa ya. Kita memang belum melaksanakan karena kita masih pembelajaran daring. Seandainya ini pelajaran tatap muka, langsung kita praktekkan ya. Kita langsung menuju ke lapangan rumput. Kita cari rumput yang akan kita determinasi dengan langkah-langkah yang ada di buku paket ini ya. Dengan langkah-langkah yang ada di paket siswa ini maksud saya, kita langsung bisa praktek. Karena keadaan saat ini masih COVID dan sampai sekarang tidak tahu ya, ini gemes saya. Pengen sekali tatap muka ya. Karena apa? Pelajaran IPA itu kan kebanyakan praktek. Kalau tidak bisa praktek seperti ini, ya terganggu pembelajaran. Seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, sementara kita pakai daring dulu ya, karena kita memaksakan tatap muka juga belum diizinkan ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang contohnya, contoh kunci determinasi pada tumbuhan ya. Di sini ada 1A berpembuluh. 1B-nya berarti kan berlawanan kebanyakan, tak berpembuluh. Nah, yang 1A apa? Menuju ke nomor 2, kita lihat. 2-nya ada 2A, 2B. Nah, ini ada yang berspora, ada yang berbiji. Yang berbiji menuju ke nomor 3. 3-nya kita lihat, berbiji terbuka, berbiji tertutup. Dan ke nomor selanjutnya. Nah, ada pertanyaan yang harus kita pecahkan. Kunci determinasi pada rumput teki, kunyit, dan melinjo itu kuncinya apa? Kita cari dan kita jawab ya. Yang pertama rumput teki. Rumput teki itu masuk ke dalam Cyperaea. Kita
kita kilas balik aja nggak apa-apa ya. Kalau kita mengerjakan soal memang kebanyakan dikilas balik dari belakang. Kan yang ditanya rumput teki ini ya. Kita urutkan saja. Ini kan berarti 9A. Yang menuju ke 9 nomor berapa? Nomor 8. Nah, berarti 8-nya 8B. Yang menuju ke nomor 8 nomor berapa? Nomor 7. Berarti 7-nya 7B. Yang menuju ke nomor 7 nomor berapa? Langsung naik ke 4. 4-nya berarti 4A. Kemudian yang menuju ke nomor 4 nomor berapa? 3B nih ya. 3B. Kemudian yang menuju ke nomor 3B itu nomor berapa? Yang menuju ke nomor 3 maksud saya. Itu nomor berapa kita lihat? Berarti nomor 2B. Sekarang dicari yang menuju nomor 2 itu nomor berapa? 1A. Sehingga rumusnya adalah 1A, 2B, 3B, kemudian 4A ya, ke nomor 7 4A, kemudian 7B, 8B, 9A. Ketemu, yaitu rumput teki. Sekarang yang kunyit, Zeberaceae. Nah ini ya, kita kilas balik dari belakang, nggak apa-apa ya. 7A, ini kan terakhir 7A ya, kita lihat 7A. Kemudian yang menuju nomor 7 nomor berapa? Ding. Nah 4A. Yang menuju nomor 4 nomor berapa? Ring, berarti 3B. Yang menuju ke 3B, ketiga ya nomor 2B. Yang menuju nomor 2 nomor 1A. Selesai, berarti 1A, 2B, 3B, 4A, dan 7A. Ketemu. Nah seperti itu. Sekarang yang melinju. Melinju kan termasuk gimnospermae. Langsung saja kan berarti ikut sini langsung. 3-nya pasti 3A. Kemudian 2-nya 2B. Kemudian 1A. Sudah ketemu ya. Jadi cara membuat kunci determinasi itu hanya seperti itu. Mudah kan? Biasanya kalau di soal ujian itu sudah disediakan ini, kita tinggal mencari kunci-kunci huruf-huruf seperti ini, seperti itu. Nah, sekarang contoh yang kedua, yaitu kunci dikotom pada hewan, terutama di sini dicontohkan pada filum arthropoda. Nah, di pertanyaannya kita disuruh mencari kunci determinasi dari kelabang atau lipan. Kelabang atau lipan itu kalau nggak salah ikut ini ya, ikut kelas Chilopoda. Nah, kita urutkan dari sini. Ini apa? 4. Yang menuju ke nomor 4 nomor berapa? 2B. Yang menuju ke nomor 2 nomor berapa? 1B. Nah, berarti jawabnya kunci determinasinya adalah 1B, 2A, dan 4A. Seperti itu. Apakah kalian jelas dan bisa membuat kunci dikotom atau kunci determinasi dari hewan dan tumbuhan? Nah, pasti bisa ya. Saya yakin pasti bisa. Karena ini mudah sekali ya. Ternyata sudah selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya dalam menyampaikan materi salah-salah kata ya. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.